Terus gimana itu? Hah? Kelanjutannya apa cerita apa kisahnya? Kau selesaikan kisahnya. Bagaimana Kisah kisahnya? apa? Ini sekarang Yesus menyuruh Hosea Mati kita. mengawini wanita sundul. Gimana itu? Kisahnya itu kayak mana? Maksudnya cerita itu gimana? Kisahnya Yesus menyuruh Hosea kawini wanita sundul. Kok kisah lagi? Kau kuajari sedikit ya sama kau ya. Yesus disuruh menyuruh saat bangsa Israel berperang. Kok berperang? Ini kawini, woi. Jadi Kawini bukan perang sih Bang perang. David. Ntar dulu. Sundul. Dia membunuh. Konteksnya Sementara kawin, konteksnya kawin. di imamat di keluaran hukum ke-10 dilarang membunuh. Supaya kau memahami apa jalur. Ini kawin, Pertanyaan Bang David. saya, kenapa Yesus menyuruh Hosea kawini wanita sundul? Kau baca ayatnya sampai selesai, sejarah sampai selesai. Sudah, karena negeri ini sudah bersundul. Nah, kalau udah tahu negeri itu berzina, kenapa malah disuruh pula laki-laki itu, si Hosea, Raja Hosea itu berzina dengan mengawini wanita sundul. Endingnya gimana? Kau tahu nggak endingnya gimana? Lah, intinya kau tuh disuruh kawini wanita sundul, kok endingnya? Kau pikir 2 ayat itu aja isi sejarah itu. 2 ayat itu kau bacakan sama aku. Nggak laku. Itu kau menandakan kau hanya mencari kesalahan orang dari ayat itu. Bukan mencari. Lalu berfirmanlah Yesus melalui perantara Hosea. Pergilah, kawinilah wanita sundul. Peranakanlah anak-anak sundul. Kau ceritakan sejarah Hosea sama aku sampai endingnya Hosea. Kau ceritakan sama aku kalau kau paham Alkitab supaya aku tahu kau pemahaman jangan sampai Begini loh David, ketika begini David, kau dengarkan dulu saya. Nah, bapak kau ini kan misalnya ya umpama menengok ini perempuan sundul ini kapan lah bertobat ya kan? Ya udah, mungkin dengan caranya harus si David ini kawini wanita pesundul ini biar bertobat. Pertanyaan saya, apakah logika kita menyuruh orang untuk bertobat harus kita kawini dulu wanita pesundul itu? nggak bisa nggak bisa dapat nalarku pertanyaanmu karena ini cerita sejarah. Kau hanya ngambil sekutip ayat. Sejarah apa ketika Tuhan kamu menyuruh Hosea kawini wanita pesundul? Kau pahami cerita Hosea. Dia kitab itu ini bang, kak. Kau cerita Daud, cerita Musa, kau pahami nggak? Ini Hosea hanya 2 ayat, nggak bisa. Cerita Hosea bukan 2 ayat. Hosea ini siapa? Aku tanya dulu sama kau. Hosea ini siapa? Ya, itu kau jelaskan sama aku supaya kau memahami Alkitab. Oke, Bang Rang, kayo dari ayat 1 buka. Hosea 1 ayat 1 itu siapa Hosea? Perlu ayatnya. Kan Hosea ini secara Tadi suruh baca, ini nggak perlu ayatnya. aku cerita tentang Hosea ini gimana? Mati kita. Nah, Hosea bang, bukan kuda ya. Kalau kuda itu horse. Hosea 1. 1. Ketika Yesus mulai berbicara dengan perantara Bukan, Hosea. ayat 1-nya ambil, ayat 1 dari ayat 1. Ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2. Ya itu ceritakan tentang Hosea sama aku supaya Oke. Aduh, diamlah kau David. Satu-satu. Firman Yesus. Yesus yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Nah, Hosea ini siapa? Teruskan. Itu Ya, Hosea ini raja. Terus Tuhan. tentang Hosea, bertahu kau. Iya. Hosea ini seorang raja. Dia disuruh mengawini wanita pesundil. Kawin ya, bukan nikah. Bedakan kawin dengan nikah. Ini tanpa pernikahan, tetapi langsung kawin. Kawin. Terus? Jadi pertanyaan saya, kenapa Yesus memerintahkan Hosea untuk berbuat zina? Kenapa? Kau bertanya. Kau bilang, kau selesaikan dulu cerita Hosea, baru bisa Saya menjawab. tidak perlu cerita Hosea. Intinya kenapa Yesus menyuruh Hosea untuk mengawini
wanita pesundil. Kenapa? Sama Ada kau dengar, apa? iya, sama kau dengar berita kayak gini. Dapat Aduh. TV One. Dengar gini, polisi menembak mati warga. Tiba-tiba mati TV-mu. Terus kau bilang polisi nembak warga. Ternyata warga itu yang terlibat jadi bandar narkoba. Gini Itu Bang David, bukan- aku runut ya. Ah. Pertanyaan Bunda Nora tadi, Yang kebaca kawan. apakah Yesus pencipta alam semesta? Iya. Berarti di kejadian lama dia menciptakan. Iya, kata Bang David. Nah, Bunda Nora nanya, Aku sampai berarti mana? kalau Yesus itu di perjanjian lama sudah ada, berarti Sekarang dia terang menyuruh ini Hosea Kamu kau taruh. mengawini pesundul, kan gitu. Nggak laku itu. Bahasa agama nggak laku sama kami itu. Ya kan? Nah, di Kalau situ memang poinnya tuh. Hosea, kau cerita tentang Hosea. Hosea dari tadi, begini. Ku tanya Hosea, nggak tahu juga nya kau. Orang kau baca Nah, di itu di David, satu-satu. Hosea itu adalah raja. raja apa? Yehuda. Raja apa? Berapa anaknya? Berapa dari istri yang sah? Aduh, bungkek kali lah kau nih. Bongoknya kau minta ampun ya. Pantas otak kau tuh nggak cerdas-cerdas. Orang Jangan nanya, terlalu banyak makan lemak B2 lah kau. Kalau makan itu babi hutan. Itu nggak ada lemaknya. Kau makan yang peliharaannya kayak gini jadinya. Lemaknya nempel ke otak kau. Kan Guru udah saya nanya. bilang. Yesus, Guru nanya. kau kan David, kau diam dulu. Kau kan tadi ngomong sama aku. Kau diam dulu. Kan tadi kau ngomong sama aku, nggak mungkin lah Tuhan seperti itu. Lah, saya sudah bacakan. Kenapa Yesus memerintah Hosea itu untuk mengawini wanita pelacur? Itu kok pertanyaan saya. Nggak paham juga. Atau mau ayat lain lagi, biar saya tunjukkan. Hai, buka dulu hosamu. Woi. Nah, yang saya tanya, kenapa Tuhan kamu, ini notabene Tuhan, menyuruh hambanya itu untuk berzina? Saya nggak nanya latar belakangnya bagaimana, nggak perlu sama saya. nggak perlu sama kau, perlu sama kami untuk jawab itu. Loh, intinya begini, ketika saya tahu mencuri itu adalah suatu perbuatan yang salah dan dosa. Tapi saya malah menyuruh anak saya mencuri lagi gitu loh. Ah, Tuhan kamu, Yesus, tahu. Makanya dikatakan di dalam hukum Taurat, jangan berzina. Tapi kenapa si Hosea diperintahkan untuk mengawini wanita pelacur? Disuruh pula peranakanlah anak-anak pesundil. Itu pertanyaan saya, kenapa? Kau baca kan di ayat Apa kau bilang? nggak lagu jabirmu kawan, nggak lagu jabirmu. Mulut Bukan soal jabir, kau jawab. Kenapa hukum Taurat jangan berzina? Tetapi kenapa Yesus menyuruh Hosea itu untuk berzina? Kutanya sama kau, bagaimana ada hukum di Al-Quran? Ada bisa mengawini sampai 4 laki-laki kalau hanya sepongol-depongol kita pikir secara Mati kita ditanya apa kemana-mana. Apa ini kau bilang? Oke, Itu oke, dia tidak terima. Buka bang. 2 Nggak usah. Samuel 12 nomor 11 sampai 12 Rangkayo. Lu diam kau. Kau nggak Kita terima nggak Hosea kan? Saya skip. Buka Bang Rangkayo. 2 Samuel 12 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. 11 12 ya. Ntar kita buka ya. Iya, Bang David ini capek banget lah. enak diskusi sama kun bang kan? Enak kan? Enak Iya, apa Bang. otak kau udah penuh dengan lemak B2 kayak gini lah. 2 Nah, kau baca Samuel ini. 12 11. Ya, Beginilah firman Yesus. bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Mati kita. Wih. Ah. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Mati kita. Aduh, Yesus tahu mengambil istri-istri Daud diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli di siang hari secara terang-terangan di depan umum. Iya, Bagaimana itu? iya. Tapi kenyataannya bang, Kak, Bu, Aduh, kenyataan. Aduh. saya mau pertanyaan. Kenyataannya, kenapa begitu bengisnya Yesus kamu?
Ya, oke, nggak apa-apa ya. Saya mau jawab atau enggak? Ya, kenapa? Iya, tapi iya kenyataannya agama siapa yang mempercayai untuk melakukan zina? Yaitu apa? Lebih dari satu. Lah barusan apa kalau bukan Cina? Capek deh. Sekarang kenyataannya agama siapa yang percaya itu? Siapa Iya. yang melakukan Loh, enggak, barusan kitabnya siapa barusan? Barusan kitab siapa? itu? Mau Hah? kita siapa yang melakukan sekarang? Enggak. Ya itu gini loh David. Itu kan dengerin dulu David, santai aja. Jangan teriak-teriak. Ya, Jangan teriak-teriak. Naik Bang menyala, naik Bang. Oke ya. Nggak bisa diangkat Bang menyala. Oke. Dengerin David. Fit. begitu. Oi, David, dengerin dulu, jangan teriak-teriak. Di sini udah malam. Diatur dulu lah, jangan teriak-teriak ya. Itu tadi kan di situ kan ditulis di 2 Samuel tadi itu kan kitabmu. Betul kan? Coba dibuka dulu kitabnya. Kita pelan-pelan aja gitu loh. Coba dibuka dulu. Bang menyala, naik aja Bang, nggak apa-apa Bang. Itu. Fit, coba dibuka mute-nya. saya buka mute. Oke. Beginilah firman Yesus kan begitu, betul nggak? Halo? Iya, saya dengar, Bang. Oke. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan. Ku itu siapa? Ku itu Iya, Tuhan gitu, Bang. Yang kita Yesus kan? Ya Tuhan kan Yesus katamu. Iya. Nah, gitu loh. Jadi pelan-pelan bacanya teman-teman. Kita harus menggiring seperti kamu ya. Oke. Akan Yesus timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku kan Yesus tuh. Betul kan? Ya. Yesus akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Jadi Yesus itu ngambil istrinya orang lain gitu loh. Terus dikasihkan ke orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah, ini merupakan perbuatan keji nggak ini? Keji nggak menurutmu gini? Kalau umpamanya Yesus ngomong kayak gini ke kamu, contoh nih ya, wahai David, aku Yesus akan mengambil istrimu David di depan matamu David dan akan kuberikan kepada orang lain David. Nah, gimana perasaanmu? Iya, teksnya belum selesai itu, Bang. Kalau teksnya Loh. kita ambil sepenuhnya, Udah selesai kan ayatnya udah habis itu. Udah Mau dibaca sampai bukunya selesai juga ayatnya nggak berubah, Bang. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, oke ya. wabarakatuh. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, kan begitu. Apa itu? Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Nah, jadi secara terang-terangan kan gitu. Nah, jadi ini saya tanya simple deh, simple aja. Ya. Andai kata Yesus ngomong gitu ke kamu, wahai David, aku akan mengambil istrimu David dan aku akan serahkan kepada orang lain David dan akan ditiduri oleh orang lain David secara terang-terangan di depan orang Israel semuanya David. Nah, gimana menurutmu? Iya. Supaya aku jelas sama orang. Aku cuma tanya gimana menurutmu? Nggak bisa saya jawab apa-apa itu, Bang. Sampai kalau sampai batas yang abang ucapkan itu. Ya, berarti intinya kamu setuju kan dengan Tuhan Yesus kan? Oke Yesus, silahkan ambil istriku dan biarkan istriku tidur bersama orang lain gitu ya. Abang mendahului saya. Saya bilang tidak bisa saya menjawab. Karena konteks Oh, nggak bisa menjawab. Mati kita. Mati Ini. Mija. cerita dari tentang itu akan membalaskan apa yang kau perbuatkan di kehidupan. Bagaimana Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu. Pertanyaan saya, ketika Yesus berfirman begitu kepada kamu, ya kan? Anggaplah Yesus ngomong gitu ke kamu, wahai David, istrimu akan kuambil dan kuberikan kepada orang lain agar ditiduri oleh orang lain tersebut secara terang-terangan. Nah, itu bagaimana kalau ku bilang sama abang, istri abang dibakar Lah. sama api neraka haram. lah. Tunggu dulu, dijawab dulu.
Ini kan Yesus, yang dibahas kan Yesus dulu nih. Nanti setelah ini kamu jawab, kamu boleh tanya tentang Allah, kan begitu kan? Oke, jawabanmu setuju nggak dengan keputusan Yesus? A setuju, B enggak? Sama dengan pertanyaan saya. Ya, tunggu sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu ya. Sabar ya. Oke, sabar. Oke. Jadi andaikan Yesus ngomong gitu ke kamu setuju nggak sama Yesus? Saya tidak bisa jawab karena pertanyaan aku tidak memenuhi apa? Tidak Oh, berarti intinya kalau istrimu diambil Yesus, kamu diem aja kan? Nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong kan? Diem aja kan? Api haram jadah tanpa ada tahu. Belum selesai. Tenang dulu. Abang suruh saya tenang. Abang bertanya sama saya bagaimana saya tenang. Iya, makanya itu nggak usah emosi. Udahlah, silakan Bunda Nur atau Abang Menyala. Udahlah, aku kasih tamu aku. Lanjut, silakan Bang Menyala atau teman-teman yang lain. Bebas, silakan. Abang bertanya gitu, saya tanya gitu. Bunda Nora jadi moderator kan? Moderator dulu ya, Bunda. Ya, Udah. bantu. Enggak, David. Begini, David. Iya sayang. Apakah itu ajaran Tuhan? Enggak usah kau panggil sayang, jijik pula aku. Sayang pula, Mak. Mati kita. David, itu kok kayak begitu ajaran Yesus, David. Cemananya itu? Bunda Nora ini kan kadang dia Fauziah, kadang apa. Kawan punya lama ini. Nah, sejak kapan saya jadi Fauzia? Kok ngadi-ngadi kau nih? Kau pura-pura kau. WA-mu pun kemarin kok usah gitu kok ya. Kita terus di sini ya. Fokus. Astagfirullah. Bang Ardi dikiranya aku Bunda Fauzia itu loh. Bukan, beda orang. Ngawur ini. Udah fokus. Nanti setahun aku berdebat terus sama ini terus ini. Tapi di apa besok pagi. Bang, ini ya. Aku nggak ada WA kau ya. Ih, kau Fokus, tuh Bang jangan David. framing lah. Fokus. Gak Bang usah David, ditanggepin, fokus. Bunda Nora. Fokus Ngawur. aja. Ayo fokus. Bukan bilang WA, DM. Iya, aku nggak pernah DM kau, lillahi ta'ala. Ih, ngawur kau. Udah, Maksud- sekarang pertanyaanku begini loh, David. Kamu ini sekarang gini. Ini kan si Daud melakukan satu kesalahan. Di dalam Bible kau, dia mengintip Bathsheba mandi dan mengambil Bathsheba ini untuk dijadikan istrinya, ya kan? Padahal dia tahu bahwa Bathsheba ini masih punya suami, yaitu Uria. Nah, ketika Tuhan mengetahui itu, dia marah. Yesus ini marah, ya kan? Nah, akhirnya dia mengutusi Nathan untuk mengatakan kepada Daud bahwa malapetaka akan kutimpakan kepadamu, istri-istri Daud dijadikan piala gilir oleh Yesus. Itu macam mana? Urusan orang itu loh, itu apa kita campur itu benda. Urusan kita belum selesai. Apa urusan? Kok Bang Adi, udahlah, malas aku. Dia framing aja terus fitnah aja, gak suka aku ngawurin orang. Aku nih, Pit, tadi ngomongin soal poligami, Pit. Nih gue tertarik, nih gue suka nih. Emang coba dong, Pit, tunjukin satu ayat di Biblos lo yang ngelarang nikah lebih dari satu, Pit. Tolong tunjukin dong. Ada yang larang. Nah, loh, jadi boleh bini 200 dong. Nggak, Itu cara- Ibrahim bininya 4, habis itu Solomon bininya 700, selirnya 300. Nih, waduh, gabrul nih acara nih. Ajaran apa ini? Di neraka disiksa, di surga perang naga, dipakai Tuhan. Nih, waduh. Pit, mana larangan poligami coba, Pit? Gimana? Di Al-Quran mana ada poligami di Al-Quran? Di Al-Quran jelas maksimal 4, kalau bisa 1. Di Biblos, larangannya mana itu? Lebih dari 1 tuh. Ada batasannya nggak? 11 bisa bang, 11 bisa di Al-Quran. 11 bisa di Al-Quran. Nggak boleh, itu pengecualian doang, Rasul. Tapi ini, Biblos. Kalau ada manusia Di 11, Biblos nggak dibatasin, Pit. 11 di Al-Quran nggak. Aduh, udah dijawab tadi soal Al-Quran. Ini di Biblos, batasannya di mana? Apanya? Batasan punya bini di Biblos itu berapa? Kita urus yang jelas, orang Kristen nggak bisa beristri dua, itu aja di Kristen. Waduh, itu siapa Pak ini siapa Bunda Nora? Pak Denny ya?
Pak Denny tuh bininya Ini, 4. Pak Denny Denny, 3, Bang Denny. Pak Denny 3. Ah, Denny 3 itu, aduh, Astor itu. Abis itu raja-raja Inggris tuh bininya banyak tuh. Abis Iya, itu Ibrahim bininya 4. Abis itu Solomon bininya 700. Mumpung ada Bunda Nora. Aduh, ini aduh, nih muter. Bunda Nora. Ini kapir nih botol nih. Pit, tuh, jawab dong, woi. Khusus sama Bunda Nora saya Pit, tanya. aduh, dia. Boleh saya nanya khusus sama Bunda Nora? Enggak. Jawab dulu itu di Biblos. Di mana itu larangan satu atau ada batasnya untuk kawin tuh? Itu urusan kami, lah ngapain kau urusi? Ah, kau pun. Ya aku mau nanya lah. Tadi dia nanya nih gimana di Islam. Kok begitu ditanya bukan urusan. Ini botol nih kafir ratunya. Aduh, ini si David nih. Kan udah dijawab. Aduh, nih botolnya sama kayak mukanya. Saya pikir mau mukanya doang botol. Ini rupanya otaknya juga nih. Aduh, David. Kau butuh jawaban kan? Iya. Iya. Biar ku jawab ya. Nah, gimana itu? Di Bible itu, karena nggak kau percaya Bible, itu bukan urusan jawabannya. Lah tadi nanya Islam boleh begini. Itu bukan urusan kau juga lah botol. Aduh, gimana sih ini? Standar janda nih si botol nih. Aduh, gimana sih? Kau berasa nanya sama kau, aku nanya sama Nora. Enggak usah nanya-nanya. Itu ayat di Biblos yang membatasi soal pernikahan lebih dari satu. Itu di mana? Nggak ada ya? Nggak ada batasan ya? Makanya tadi nggak pertanyaan sama kamu. Aduh, nih si David nih nggak muka doang yang botol rupanya otaknya juga nih. Aduh, pipit. Hah? Mumpung lagi soal poligami. Nah. Bunda Nora bisa dengar? Lah, kok ke si Nora lagi sih? Mati kita, sagapung deh. Udah tidur dia, udah tidur. Iya, dia sagapung nih. Ah. Sagapung tuh apa sih, Bang? Tidak tertampung. Mati kita. Anak udah 2, diupload di TikTok, tapi ngejar-ngejar perempuan. Ini gimana nih mental kafir nih? Aduh, pusing kita. Gitu lah. Kalau udah kayak gitu fitnah namanya, jangan ngejar perempuan. Loh, kok fitnah? Tadi katanya WhatsApp-WhatsAppan ini tuh. Waduh, nih anaknya kalau tahu nih, aduh pusing kita nih baca Bible udah Bible porno lagi, bokep semua lagi pusing. Itu mana di Biblos? Larangan tidak boleh menikah lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu, apa lebih dari 3 gitu. Batasannya mana, Pit? Sorry, aku nggak layani suara yang kayak gitu, nggak layani lah. Waduh, dia takut sama suara saya. Gimana nih? Anggap aja sih kiamat kan suara juga gini nih. Aduh, gimana nih? Pit, aduh, udah diungkit anak udah susah nih ke Bunda Nora nih. Aduh, udah tahu malu juga rupanya si David nih muka kotak nih. Hah? Itu songong nama, tidak songkat murahan. Waduh, ini cukup sih buat beli Dari ujung rambut lo sampai ujung kaki lo. Pit. Pit. Udah disambung deh, abang dia nggak bisa ngomong apa-apa ini. Enggak, David ini kok kenapa sih David? Kok bahas poligami? Kok mau poligami? Oh, dari tadi kau cari kau kemana? Sekarang coba poligami. Tadi kau proper tidur. Apa ya? Nanya kau tadi. Kau panggil kau tadi. Mana Bunda Nora? Mana Bunda Nora? Oh, Iya, kok mau nanya apa sama aku? penasaran aku sama kau. Kemana kau? Tadi tiba diculik orang kau nanti. Record, istrinya record. Enggak, si David ini enggak jelas loh. Kau yang Orang nggak jelas. Oh hilang tiba-tiba. Kaget awak. Kau bilang, aku jadi ini dulu. Apa namanya? Gimana gitu? Mana Bunda Nora nih? Men, kau udah dulunya lawanku. Kalau di TikTok. Soal ini. Soal masuknya kau jadi. Tapi kan kau di luar DM kan jadi ini. Kau udah kaget lah. Tiba-tiba bilang sakit hati atau gimana? Enggak, ini dari tadi ya. Aku rasanya ini salah orang ini bener deh. Tahu aku. Bunda Nora kenapa kau tanda? Dari dulu kau paling keras. Iya. Sekarang gini deh. Tadi pertanyaannya ya kan. Pertanyaannya Bang Menyala ini, apakah di Bible kamu tuh ada larangan poligami? Adalah. Di mana datanya?
Kata Kristen itu enggak ada, tidak ada yang artinya menyetujui poligami. Loh, tidak ada yang menyetujui poligami. Adakah larangan? Yakin kam kayak gitu pernyataan do? Terus poligami aku? Apanya ini? Saya tanya apakah ada larangan poligami di dalam Bible? Oh maksa tapi gigit bibir kamu ya. Ya enggak, adalah. Gimana, di mana? Nantilah Ustaz kamu di ayatnya. Ya terakhir itu, paling terakhir itu ayatnya itu. Udah bahas lagi bunda kau pun Apa sih Bang David lu gigit bibir paling akhir apa sih? Gak ngerti aku. Udah itu bunda orang ngerti tuh, waduh. Aku ngerti Bang, tolong. apa, David. Nggak, kau ngomong ini seolah-olah kayak kita tuh udah terlalu dekat atau apa. Oh, jangan framing, jangan fitnah lah. Saya nggak suka. Saya aja baru bertemu kamu lagi nih loh. Iya, Orang udah familiar di. Makanya kau langsung diundang, kau tahu aku datang langsung diundang orang nih kau datang. Loh, mati kita. Bang Ardi, monitor dulu Bang Ardi. Bang Ardi, mana Bang Ardi? Bang David, sebelum abang naik Bunda